Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dengan NIM 10722111046. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial non-homogen dengan menggunakan metode variasi parameter. Pertama-tama, apa sih metode variasi parameter? Metode variasi parameter merupakan metode untuk menentukan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear non-homogen dengan koefisien variabel. Prinsip metode ini ialah mengubah variabel konstanta dengan variasi parameter. Bentuk umum dari metode variasi parameter yaitu A2X Y aksen 2 ditambah A1X Y aksen ditambah A0X Y sama dengan Rx. Bentuk standarnya sama dengan Y aksen 2 ditambah Px Y aksen ditambah Qx Y sama dengan Px. Solusi homogennya YH sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X. Bagaimana dengan YP? Nah, untuk YP sama dengan U1X ditambah Y1X ditambah U2X tambah Y2X. YP aksennya sama dengan U1Y1 aksen ditambah Y1 U1 aksen ditambah U2Y2 aksen ditambah Y2 U2 aksen. Untuk turunan keduanya atau YP aksen 2 sama dengan U1 Y1 aksen 2 ditambah Y1 aksen U1 aksen ditambah Y1 U1 aksen 2 ditambah U2 Y2 aksen 2 ditambah Y2 aksen U2 aksen ditambah Y2 U2 aksen 2 ditambah U2 aksen 2 Y2 aksen. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan diferensial, di mana YP aksen 2 ditambah PX YP aksen ditambah QX YP sama dengan PX. Nah, untuk PX-nya yaitu U1 dalam kurung Y1 aksen 2 ditambah PY1 aksen ditambah QY1 tambah U2 dalam kurung Y2 aksen 2 ditambah PY2 aksen ditambah QY2 ditambah Y1 U1 aksen 2 ditambah U1 Y1 aksen ditambah Y2 U2 aksen 2 ditambah U2 aksen Y2 aksen ditambah P Y1 U1 aksen ditambah Y2 U2 aksen ditambah Y1 U1 aksen tambah Y2 U2 aksen. Nah, berarti untuk YP aksen 2 tambah PX YP aksen ditambah QX YP sama dengan Fx. Nah, karena U1 Y1 aksen 2 ditambah P1 aksen ditambah Q1 ditambah U2 Y2 aksen 2 ditambah PY2 aksen ditambah QY2 kita misalkan 0. Nah, berarti kan sisa Y1 U1 aksen 2 ditambah U1 Y aksen 1 ditambah Y2 aksen 2 dan seterusnya. Berarti Fx sama dengan Y1 U1 aksen 2 tambah U1 Y1 aksen. Itu kan turunan dari D per dx dari Y1 U1 kan. Nah, begitupun untuk Y2 U2 aksennya plus U2 aksen Y2 aksen juga merupakan turunan dari Y2 U2 aksen. Berarti tinggal
Y1 berarti tinggal PY1U1 tambah Y2U2 aksen tambah Y1U1 aksen tambah Y2U2 aksen. Nah, terus kita turun lagi untuk D per DX Y1U1 tambah D per DX Y2U2 aksen kan sama saja dengan turunan Y1U1 aksen ditambah Y2U2 aksen kan. Nah, kemudian dari ini tadi kita asumsikan U1 dan U2 yang memenuhi Y1U1 aksen plus Y2U2 aksen sama dengan 0. Untuk Y1 aksen U1 aksen tambah Y2 aksen U2 aksen sama dengan Fx. Kemudian untuk Fx ini bisa kita tulis ke dalam bentuk matriks di mana Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen kali U1 aksen U2 aksen sama dengan 0 Fx. Nah, dari sini kita bisa menggunakan aturan Cramer. Nah, di mana U1 aksen sama dengan W1 per W. Yang di mana W1-nya yaitu 0 Y2 Fx Y2 aksen. Untuk W-nya Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen. Sehingga didapatkan minus Y2 Fx per W. Karena U1 aksen sama dengan minus Y2 Fx per W, untuk U1-nya kita integralkan. Berarti didapatlah minus integral Y2 Fx per W dx. Begitupun dengan U2 aksen sama dengan W2 per W yang dimana W2-nya yaitu Y1 0 Y1 aksen Fx, sehingga didapatkan minus Y1 Fx per W. Kemudian untuk mendapatkan U2-nya tinggal kita integralkan, sehingga didapatkan minus integral Y1 Fx per W dx. Jadi didapatkan YP sama dengan U1 Y1 plus U2 Y2. Kita juga bisa mencari dengan beberapa aturan langkah-langkah. Yang pertama, kita bisa menentukan YH, di mana YH-nya ini sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Yang kedua, kita memisalkan YP sama dengan P1Y1 ditambah P2Y2. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linier. Untuk yang keempat, kita bisa mencari P1 dan P2 dengan cara mengintegralkan V1 aksen dan P2 aksen. Seperti yang kita tahu tadi sebelumnya, untuk mencari P1 aksen dan P2 aksen, kita bisa menggunakan aturan Cramer untuk mencari P1 dan P2-nya. Untuk yang terakhir, kemudian kita substitusikan P1-nya dan P2-nya ke YP tadi, di mana YP-nya yaitu P1Y1 ditambah P2Y2. Langsung aja kita ke contoh soal. Solusi dari Y aksen 2 dikurang 2Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X per X. Yang pertama kita mencari solusi homogennya, yang dimana solusi homogen itu YH. Terus kita cari persamaan karakteristiknya. Dimana karakteristik dari solusi tersebut yaitu R kuadrat minus 2R plus 1 sama dengan 0. Kemudian bisa kita keluarkan sehingga didapatkan R minus 1 sama dengan 0. Berarti kita bisa mengetahui R-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini merupakan akar kembar. Untuk IH sendiri didapatkan jadi
C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X. Kemudian kita memisahkan YP. Kan YH-nya tadi kan C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X. Jadi untuk YP-nya sama dengan kita ganti dengan kita misalkan dengan P1 E pangkat X plus P2 X E pangkat X. Yang ketiga, kita menyelesaikan SPL. Menyelesaikan solusi persamaan linear, di mana P1 aksen Y1 plus P2 aksen Y2 sama dengan 0. P1 aksen Y1 aksen plus P2 Y2 aksen sama dengan Gx per AZX A2X. Sehingga kita bisa mendapatkan P1 aksen E X plus P2 X E X sama dengan 0. P1 aksen EX plus P2 aksen kalikan E pangkat X plus X E pangkat X sama dengan EX plus X. Nah, EX ini didapatkan dari ruas kanan pada solusi umum dikalikan dengan Y aksen, di mana Y aksennya itu 1, sehingga didapatkan hasil E pangkat X per X. Terus kita eliminasi dari persamaan tadi. P1 aksen EX plus P2 aksen E pangkat X plus XEX sama dengan EX per X. P1 aksen EX nya kan habis, berarti sisa P2 aksen minus EX sama dengan minus EX per X. Kemudian kita selesaikan, kita pindahkan ruas sehingga didapatkan 1 per minus E pangkat X. Ini dikali dapat minus EX per XE minus XE pangkat X sama dengan 1 per X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tadi. P1 aksen EX plus P2 aksen XE pangkat X sama dengan 0. P1 E pangkat X plus P2 nya tadi kan udah diketahui kan 1 per X. Tinggal kita substitusikan XEX sama dengan 0 ditambah XE sama dengan 0. Kita pindahkan ruas jadi E pangkat minus E pangkat X, sehingga P1 aksennya kita dapatkan minus EX per EX pangkat X sama dengan minus 1. Kemudian kita mencari P1 dan P2 nya. Bagaimana cara mendapatkan P1 dan P2 nya? Cukup kita integralkan dari P aksen 1 tadi, sehingga kita dapatkan P1 integral dari P1 aksen dx sama dengan integral minus 1 dx sama dengan minus x. Untuk P2 nya integral dari P2 aksen integral seper x dx sama dengan ln x. Kemudian kita substitusikan P1, substitusikan P1 dan P2 nya ke YP. YP nya tadi P1Y1 plus P2Y2. Jadi YP sama dengan P1 E pangkat X plus P2 XE pangkat X. YP sama dengan minus XE pangkat X plus ln X XE pangkat X. Nah, untuk solusi umumnya
yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH-nya kan tadi udah diketahui, C1 E pangkat X plus C2 XE pangkat X minus XE pangkat X plus untuk YP-nya XE pangkat X ln X. Bisa kita turunin C1 E pangkat X plus, karena ini mempunyai akar, karena mempunyai suatu bilangan yang dua fungsi, bisa kita keluarkan sehingga kita dapatkan C2 minus 1 dikalikan dengan XE pangkat X. Kita sederhanakan plus XE pangkat X dan X. Jadi Y-nya C1 E pangkat X plus C2 dikurangi C1 kan hasilnya tetap konstanta. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya C3 XE pangkat X plus XE pangkat X dan X. Jadi untuk solusi tadi inilah hasilnya.